Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Akhwati fillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa menghadiri majelis ini untuk melanjutkan kajian tafsir surah Al-Kahfi. Pagi ini kita akan mengkaji ayat yang ke-9, mulai dari ayat 9. Salawat dan salam semoga selalu mengalir tercurah limpahkan untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya serta kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Sudah dibuka mushafnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Dibaca terjemahannya. Ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokin itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi
kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Ya, ditutup pintunya, Bu. Deh. Baik. Am hasibta, apakah engkau mengira, wahai Muhammad, anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya ashabul kahfi warraqim dan raqim, kanu mereka itu adalah min ayatina, termasuk tanda-tanda kebesaran kami, ajaban, yang menakjubkan. Ingatlah awa ketika berlindung al-fityatu, para pemuda tersebut, ilal kahfi, ke dalam gua itu. Al-kahfu di sini pakai al. Guanya sudah diketahui. Faqalu, lalu mereka berdoa. Ini isi doa mereka ketika mereka memasuki gua atau memasuki al-kahfi. Rabbana, ya Tuhan kami, wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, kasih sayang, wahayyi, dan persiapkanlah, lana, untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, petunjuk atau ketepatan urusan. Terus sebagai jawaban atas doa itu, fadarabna, maka kami, kalau daraba itu makna harfiahnya memukul. Nah, di sini dimaknai menutup, ya. Maka kami menutup ala adhanihim, telinga-telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua tersebut, sinina adada, dalam beberapa tahun yang terhitung. Nanti di ayat 25 itu disebutkan 300 ditambah 9. Jadi sinina adada itu nanti ada penjelasan rincinya. Berapa tahunkah mereka ditidurkan itu? 300 ditambah 9 tahun. Summa, kemudian, ba'atsnahum, kami membangkitkan mereka. Bahasa ba'ats itu biasanya digunakan untuk kehidupan setelah mati. Nah, di sini Allah gunakan untuk membangunkan. Ya, karena tidur itu aslinya ya kematian. Nah, kematian yang kecil. Kemudian kami membangkitkan mereka, lina'lama, agar kami mengetahui, ayyul hizbaini, siapakah di antara dua kelompok yang berselisih itu, ahsa, yang lebih tepat, lima labisu amada, yang lebih tepat dugaannya terkait berapa lama mereka tinggal di gua tersebut. Nahnu, kami, kata Allah, nakussu, menceritakan kisah mereka itu, nakussu, menceritakan, alaika, atasmu atau kepadamu,
naba'ahum, kisah mereka itu, bil haqqi, secara benar. Jadi ini cerita bukan cerita fiktif, tapi ini cerita fakta. Bukan hoax, tapi hak. Jadi ceritanya cerita hak, bukan cerita hoax. Terus Allah menjelaskan profil mereka itu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum, sesungguhnya mereka itu adalah fityatun, para pemuda. Amanu, yang telah beriman. Bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Wazidnahum, dan kami telah menambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Sampai situ dulu ya. Takutnya nggak selesai. Ya nggak usah banyak-banyak Bu ya, Haji ya. Baik, saya ulas kembali ayat 9 ya. Ayat 9 itu mau tidak mau harus dikaji ulang, dibahas lagi. Makanya saya baca ulang. Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi dalam satu riwayat terkait dengan kisah Ashabul Kahfi, itu Nabi pernah berjanji akan menceritakan kepada mereka. Tapi setelah ditunggu sampai 15 hari, Quran gak turun. Ya, Quran gak turun. Padahal cerita itu ditunggu-tunggu. Dan kemudian Nabi ditegur oleh Allah karena berjanji untuk menceritakan kisah mereka itu tanpa menyertakan Allah. Beliau tidak mengatakan insya Allah. Meskipun pada akhirnya yang namanya Nabi itu tidak mungkin dikecewakan Allah. Dia mesti diturunkan juga ayat yang menceritakan kisah itu. Tapi pelajaran bagi kita itu, kalau Nabi saja ditegur apalagi kita. Maka setiap kali kita berjanji, kita dianjurkan mengucapkan insya Allah. Insya Allahnya versi Quran ya. Jangan versi orang Indonesia. Yuk besok ketemu ya di ini. Insya Allah. Itu orang Indonesia bilang aku ra teko. Ya. Ketoke aku ra iso teko. Itu demi ya menjaga perasaan saudarinya agar tidak mengecewakan, dia bilang insya Allah. Saya ingatkan itu, insya Allahnya versi Quran. Insya Allah itu bukan kalimat yang digunakan untuk menghindari janji, tapi untuk menepati janji. Dikaitkan itu dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah, karena semua kejadian itu pasti tidak lepas dari kehendak Allah. Pasti. Baik kita bisa mendatangi betul, menepati janji itu betul ataupun tidak, itu semua masyiatullah. Tapi jangan sampai ada pikiran atau di dalam alam bawah sadar kita keinginan untuk mengingkari janji itu. Dan Allah tahu kapan kita mengucapkan insya Allah secara modus dan kapan kita mengucapkannya secara ikhlas, itu Allah tahu. Ya kan, baina-baina kan antara ini modus dengan ikhlas. Jelas itu pelajarannya. Nah, kenapa kisah itu ditunggu-tunggu oleh mereka, oleh para penanya itu? Karena mereka menganggap kisah Ashabul Kahfi itu memang betul-betul menakjubkan itu. Syai'un ajib. Dibahasakan tadi di ayat 9 itu ajaban, min ayatina ajaban. Kisah yang menakjubkan. Mereka menanti-nanti itu, orang kisahnya memang kisah yang menakjubkan gitu. Tapi kalau kita membaca nuansa ayat 9 ini, justru Allah mengingatkan Rasulullah. Apakah kamu mengira wahai Muhammad, kalau kisah Ashabul Kahfi itu termasuk ayat kami yang menakjubkan? Enggak loh, gitu. Ada ayat kami yang jauh lebih menakjubkan daripada kisah mereka. Itu nuansa ayatnya. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu. Apa ayat kami yang lebih menakjubkan itu? Satu, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan itu tanda kebesaran Allah yang jauh lebih menakjubkan.
Tidak mungkin ada kisah manusia kalau tidak ada langit dan bumi. Termasuk tidak ada kisah Ashabul Kahfi kalau Allah tidak menciptakan tempat di mana Ashabul Kahfi itu tinggal. Berarti penciptaan alam semesta itu lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Maksudnya agar Nabi tidak ikut-ikutan takjub seperti takjubnya orang-orang Yahudi itu. Ya diceritakan aja, tapi tidak usah begitu takjubnya, karena ada ayat Allah yang jauh lebih menakjubkan. Paham? Paham betul ya? Kok orang jawab ya? Gitu, sarapan gitu. Sampun, Mbak? Sarapan pagi sekali. Langsung. Orang dikir belas. Oh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Husnul khatimah insya Allah. Lah aku paling mati sih. Ini aja kok Stephen ini mengagetkan sekali. Saya kaget tadi malam. Kemarin ketemu di Al-Aqsa pas beliau ngantar Ustaz Abdul Somad. Ada pertanyaan yang di Al-Aqsa nanti. Misalnya di Al-Aqsa itu loh, di RSI itu menceritakan seperti itu. Kenapa? Ada pertanyaan, tapi nanti kalau oh, belum mulai udah bertanya lah, jangan kerepotin tenang. Oke, ya nanti jangan tanyakan. Satu pertanyaan 50.000 loh, Mbak. Ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan kau Stephen husnul khatimah. Tidak banyak orang masuk Islam terus menjadi pejuang seperti beliau itu. Tidak banyak orang juga yang mengenal Islam terus mau berjuang untuk mengislamkan banyak orang. Itu tanda beliau selain orang baik ya orang yang punya jiwa pejuang ya. Ya, waktu di Al-Aqsa saya ketemu cuma nggak sempat foto sama beliau. Karena tugas saya harus memberi input ke Ustaz Abdul Somad. Jadi saya hanya fokus ke Ustaz Abdul Somad. Ya, ndak nyapa beliau kecuali ya say hello ya. Kok J. Ya, tapi mak-mak itu pada foto sama dia. Mak-mak itu pada foto. Yang kenal, yang nggak kenal ya dianggapnya sopirnya itu. Baik, jadi ada tanda kebesaran Allah yang jauh lebih menakjubkan selain kisah Ashabul Kahfi. Kalau ada orang ditidurkan 309 tahun, itu memang menakjubkan. Kok ada orang tidur selama itu menakjubkan. Tapi hunaka syai'un a'jab min dalik. Ada sesuatu yang lebih a'jab, lebih menakjubkan daripada itu. Umur alam semesta ini ribuan tahun. Orang tidak pernah gagas itu. Tidak pernah melihat matahari terus subhanallah, masya Allah. Berapakah umurmu wahai matahari itu? Ya. Kertas ini. Kadang ada orang melihat tanda kewalian, lihat karomah, dia takjub. Ada orang bisa berjalan di atas air, takjub dia. Wali kan ada sebagainya yang bisa jalan di atas air. Boten, ini asli. Jadi kan ada ketepang Mbah Rosa barang. Itu dia takjub. Tetapi dia tidak takjub ketika melihat ada orang punya ribuan anak-anak yatim yang disantuni. Itu lebih menakjubkan loh. Ada orang hidupnya untuk orang lain, dia wakafkan usianya untuk anak-anak yatim itu. Saya lebih salut dengan orang seperti itu daripada wali yang bisa berjalan di atas air. Tidak penting bagi saya. Paham jenengan? Tak ajari ilmu. Ngertas ya? Jangan takjub dengan kejadian-kejadian yang khariqul adah begitu. Itu tidak usah waliullah, wali syaitan pun bisa. Ngertas jenengan?
Kadang tanda kewalian itu memang ditampilkan seperti itu agar sebagian orang yang lemah iman justru takjub. Kemudian ingin mempelajari itu, terus terjebak ke jalan yang sesat. Padahal kewalian itu tidak bisa dipelajari, dilakoni, betul dipelajari. Enggak ada itu bidang studi kewalian, enggak ada. Cara cepat menjadi wali, betul-betul. Strategi untuk menjadi wali, betul-betul. Nah, wali murid sakit. Asal jenengan nikah punya anak jadi wali murid. Nggih. Nah, itu tanda kebesaran Allah yang jenengan harus sering-sering takjub. Termasuk bumi yang jenengan pijak ini ribuan tahun umurnya. Sepertinya tertidur padahal bangun. Sepertinya mati padahal hidup. Sepertinya dia buta padahal melihat, menyaksikan, mengawasi. Itu seringkali harus kita tanamkan di dalam hati kita. Maka Rasul seperti ditegur oleh Allah. Kok kamu ikut-ikutan takjub seperti mereka? Apakah kamu mengira itu? Enggak, ada yang lebih menakjubkan daripada itu. Ini kata Ibnu Katsir sih. Terus tanda kebesaran Allah yang lain yang lebih menakjubkan itu adalah kisah para nabi dan rasul. Sehebat-hebatnya Ashabul Kahfi itu nggak disebutkan namanya dalam Quran. Namanya tidak disebutkan secara definitif. Namanya itu nggak ditampilkan di dalam Quran. Coba jenengan browsing, nggak tolong. Nama-nama Ashabul Kahfi. Nah, sekarang kan bisa tanya internet aja jenengan. Saya tunggu ya. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi. Sinten, Mbak? Sugiono. Baca aja pakai mic. Biar dengar. Maslimina, Yamlika, Mantunus, Astunus, Bairunus, Yadunus, dan Namlika. Terus nama anjingnya siapa? Kenapa gak disebutkan namanya? Disebutkan kisahnya, gak disebutkan namanya. Kenapa Anda lebih takjub dengan kisah mereka daripada kisah para nabi yang namanya disebut oleh Quran? Ya, sehebat apapun Ashabul Kahfi, mereka bukan nabi, bukan rasul. Cara kita mentakjubi sosok pribadi seseorang itu adalah orang yang kebenaran dirinya, yang kebaikannya, yang kesolehannya itu sempurna, yang telah paripurna. Dan mereka itu sosok para nabi dan rasul. Maka yang layak menjadi teladan itu mereka. Ashabul Kahfi kita teladani harus, tapi tidak sekuat kita meneladani para nabi dan rasul. Peri kehidupan mereka para nabi dan rasul, sepak terjang perjuangan mereka itu lebih banyak dikupas Quran, dihadirkan ke dalam khazanah keilmuan agar kita teladani. Nah, maksudnya jangan lupakan kisah mereka. Anda lebih menakjubi Ashabul Kahfi itu. Gitu. Kurang dan lebihnya begitu. Tahu dan juga mencoba untuk memberitahu orang lain ada kisah itu. Tapi ya takjub boleh, tapi jangan melebihi ketakjuban Anda kepada ayat-ayat Allah yang lain yang lebih menakjubkan. Jelas ya? Oke. Betul. Allah mampu untuk menghidupkan, mematikan, bahkan menidurkan dalam jangka waktu yang begitu lama. Jadi bukan merekanya yang hebat, tetapi Allahnya yang hebat. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke dalam sebuah gua. Tadi disebutkan namanya itu. Coba diulangin. Namanya siapa tadi? Coba ibu-ibu.
Jenengan jangan baca Mbak, ibu-ibu. Ada Saturnus, Venus, Merkurius, Martunus. Jelek kan menurut jenengan, itu menurut nama mereka itu bagus di masanya. Menurut jenengan jelek, menurut mereka zaman itu bagus dan di kampungnya bagus. Mana kampungnya itu? Yordania. Mereka tinggal di Yordan. Mereka tinggal di Yordan. Jadi kan kalau mau mencari artefak atau peninggalan Ashabul Kahfi atau ziarah ke guanya itu ya ke Yordan jadi. Biasanya ada trip umroh itu Yordan, Palestina, Mekah, Madinah biasanya ada. Itu ya mampir di guanya Ashabul Kahfi itu. Biasanya begitu. Tapi di sana nggak dapat apa-apa jenengan. Ya, udah gua saja itu. Di sini juga gua banyak di Pacitan itu. Saya teruskan ya. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung ke dalam sebuah gua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menceritakan kisah itu kepada umatnya. Ada 7 pemuda yang dikejar-kejar oleh rajanya karena mereka beriman kepada Allah, tidak mau mengakui rajanya sebagai Tuhan. Kemudian mereka lari menyelamatkan diri dan agamanya, berlindung ke dalam sebuah gua itu. Dan ini satu pelajaran bagi kita. Kadang ada kalanya kita memang butuh menghindari keributan. Bukan kita tidak berani, tidak ada gunanya menghadapi orang dolim itu. Bukan kita tidak berani untuk mengorbankan nyawa, tapi ada kalanya memang kita menghindari orang dolim itu karena nggak ada gunanya ribut dengan mereka. Nah, itu jadikan dengan pelajaran. Ya, ada sebagian penguasa itu yang kalau dilawan kejahatannya makin menjadi. Keakuannya sebagai penguasa tuh makin tampak gitu loh. Maka udahlah, itu saatnya uzlah gitu. Saatnya uzlah. Bukan tidak peduli dengan nasib kaumnya. Ya tadi, ada kita di tengah-tengah mereka ataupun tidak, itu tidak banyak merubah keadaan. Ya meskipun kisah ini nanti akan ada revisi di dalam syariat Nabi Muhammad. Di dalam syariat Nabi itu kita ikhtilat, bergaul, bercampur dengan masyarakat, menyadari kekurangan-kekurangan masyarakat, mendidik, ngemong mereka itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dan uzlah ke tempat yang sepi, yang aman. Itu syariat Nabi. Kadang kita tinggal di tengah masyarakat itu, kadang kita kecipratan. Kecipratan noda, kecipratan kotoran, kecipratan fitnah gitu ya. Tapi kita memilih untuk tinggal di situ karena ada misi dakwah. Mohon maaf, saya ngaji ngopeni mak-mak garis keras itu juga resiko. Resiko. Kalau saya nggak melakukan dituduh melakukan. Saya nggak naksir dituduh naksir. Saya nggak deket dengan si A si B dituduh deket dengan si A si B. Resiko bu. Resiko. Lah ngapain saya kalau mau nikah lagi nikahi mak-mak yang sudah umur. Mendingan santri saya atau saya tembung sendiri. Masih gadis, masih pinter-pinter. Jelas itu saya didik sendiri. Ada aja itu isu-isu kayak begitu. Ustadz lagi deket sama si A. Ustadz ini ada hati dengan si B. Sabar, sabar. Kalau tidak nyabari, nggak ada yang bina gitu loh. Ya, kalau nggak tahan dengan fitnah-fitnah begitu, nanti yang ngomong mereka siapa? Kan lebih baik dimong daripada dibiarkan terus mereka mencari pelampiasan ke tempat yang tidak baik. Bagaimanapun mak-mak garis keras itu tetap lebih baik karena mengidolakan ustadz daripada mengidolakan artis.
Maka saking hebohnya mak-mak itu, ketemu Ustadz Abdul Somad itu nggak nyebut Ustadz, Somad. Saking senengnya sama Ustadz Abdul Somad itu. Betul Bu. Saking histerisnya itu, lihat Ustadz Abdul Somad itu nggak nyebut nama Ustadz lagi itu, Somad. Lupa kalau yang dipanggil itu Ustadz. Dia panggil Somad, ya Allah ya salam. Tapi itu lebih baik daripada dia histeris pada artis. Dan ustadz-ustadz itu sudah diberikan Allah kemampuan menetralisir. Hatinya terlalu lapang, jiwanya terlalu bersih. Maka mbak saya diomongi jamaah saya sendiri digrenengi itu belas gak bekas di hati. Dan gak tak gagas. Karena gak penting. Bukan mereka yang gak penting itu. Fitnah-fitnah itu gak penting. Waktu akan memberikan jawaban itu. Siapa sebenarnya Ustadz Suhari itu? Oh lah, bukan Ustadz abal-abal itu. Gitu Pak. Orang Pati. Udah teruji. Ngoten ya Pak. Wah, itu nyabari mama, nyabari jamaah itu. Kalau ngaji dengan bapak-bapak itu enggak ada isu-isu kayak gitu. Enggak ada. Mama itu kudu sabar tenang. Kenapa? Nah, itu syariat Nabi Muhammad. Jadi lebih baik bercampur baur dengan masyarakat. Yang penting Anda tidak lembur. Tujuannya apa? Untuk islah, untuk reformasi, memperbaiki, membina, mengarahkan. Loh, itu resiko masih ringan daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabinya Bani Israel itu dibunuh oleh mereka. Enggak cuma difitnah, enggak cuma diomongi, enggak cuma digrenengi, dipateni loh Bu. Sehari itu bisa 10, bisa 20 orang dibunuh itu. Para nabi Bani Israel itu. Resikonya lebih berat kan? Loh, nak saya paling dibunuh karakter saya gitu. Paling diomongi di belakang. Nah, orang Padi itu tidak biasa ngomong gitu Mbak ya, ngomong di depannya. Ustadz, jenengan akses saya toh gitu. Langsung to the point. Nah, orang Klaten gitu, karena suaminya pada pakai blangkon masalahnya. Tapi saya alhamdulillah Bu, saya itu mangkel sama orang itu tapi tidak lama. Tidak bisa lama sih. Kadang yang diomongin ya tersinggung tapi tidak lama. Minum air putih. Mboten apa? Minum kopi Bu. Karena kopi itu mengajarkan di dalam rasa pahit itu ada kenikmatan. Ada. Repot pokoknya. Ngasih mama itu. Circle-nya mama itu circle yang paling membuat mumet itu. Tapi kudu sabar. Sabar. Nah, rasa sabar itu kajian-kajian yang ibu-ibu itu tak bubarke semua. Ya tapi kudu sabar. Ya Allah ya salam. Nah, ini pelajaran tadi ya. Dalam kondisi tertentu dai itu boleh meninggalkan keributan itu boleh. Kalau tidak memungkinkan untuk dibenahi, diperbaiki ya sudah ditinggalkan. Ditinggalkan itu bukan berarti mutung, boten. Itu cara untuk menjaga jarak dan menghela nafas. Paham? Rasulullah ketika meninggalkan Mekah itu bukan berarti mutung. Bukan berarti lepas tangan, bukan berarti tidak bertanggung jawab. Tidak, beliau menyusun cara baru, menyusun kekuatan baru untuk datang kembali memperbaiki. Begitu juga dengan Ashabul Kahfi ini nanti. Ditidurkan betul 309 tahun. Tetapi tidurnya mereka itu rahmat Allah. Mereka dirahmati, kaumnya dirahmati. Terbangun mereka, kaumnya, rajanya itu beriman semua. Itu tanda kebesaran Allah. Yang tadi dikatakan menakjubkan. Itu menakjubkan. Maka kadang-kadang kita perlu memegang satu kaidah dakwah itu. Memang betul kata Hasan Al-Banna itu. Hasan Al-Banna itu pernah mengatakan begini,
Al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu itu adalah sepotong terapi, bagian daripada pengobatan, bagian daripada terapi. Kadang kalau kita mendapatkan problem, itu solusinya cuma menunggu waktu. Tidak perlu mencari solusi. Solusinya itu menunggu waktu. Tadi saya sampaikan ke sini kan. Nanti akan dengan sendirinya orang akan tahu siapa saya itu. Mbak Alfia, halo. Menghadap ke sini apa? Oh, aku ora hilang nggak masalah. Nak yang saya omongkan hilang masalah. Nak saya hilang? Saya teruskan ya. Ini kutipan kalimat Hasan al-Banna. Hasan al-Banna mengatakan itu, al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu itu adalah bagian daripada pengobatan. Jadi kan kalau minum obat, antibiotik, disuruh sampai habis, itu sebenarnya bereaksi, itu bukan obatnya, tubuh jenengan sebenarnya itu. Memang sebagian penyakit itu butuh waktu-waktu tertentu untuk sembuh. Andai pun jenengan gak minum obat, sembuh itu. Allah yang menyembuhkan. Cuma jenengan sudah kadung terframe secara barat, nah obat ini menyembuhkan penyakit ini. Itu kan teori barat. Terus jenengan sampai kepada satu akidah yang menyimpang. Kadon pancen oye. Itu menyimpang itu. Kadon pancen oye itu. Gusti Allah itu pancen oye. Jenengan jangan meyakini makhluk sampai sehebat itu. Wong makhluk kok dianggap sehebat itu. Itu payah jenengan itu. Akidahnya payah itu. Ngetas. Jenengan gak mengakui kalau itu salah. Salah itu. Jenengan pusing kepalanya terus eling Mixagrip. Panadol. Ya. Itu karena sudah terframe jenengan. Itu pola pengobatan barat ya begitu, mengandalkan obat. Paham jenengan? Itu al-waqtu juz'un minal ilaj tadi. Kadang ada masalah-masalah tertentu yang solusinya itu cukup jenengan diamkan. Diamnya jenengan itu bukan berarti tidak peduli. Memang caranya begitu, didiamkan saja. Engkau ayo selesai sendiri masalah itu. Umpamanya jenengan punya tetangga nganyel ke, usil, nakal, dablek, suka ngerepoti, gak ngerti nak dia itu nyusahkan banyak orang itu. Solusinya apa? Teke wae. Ora ayo mati dia. Maksudnya itu, tidak semua masalah itu jenengan harus sibuk mencari solusi itu loh, tidak harus begitu. Mendiamkan itu termasuk solusi. Wis barke wae lah. Gitu. Paham Bu ya? Tak ajari dablek tapi dableknya positif. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi tadi. Faqalu, lalu mereka berdoa. Nah, mereka ketika masuk ke dalam gua itu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa ini jenengan sering baca nggih. Niki jenengan sering baca karena doa ini sudah terbukti mendatangkan kebaikan, keselamatan untuk Ashabul Kahfi dan juga untuk kaumnya. Jadi ini doa yang penuh dengan tawakal. Mereka itu kan para da'i. Tugas da'i itu kan menyeru. Seruannya ditolak, ajakannya ditentang, mereka dimusuhi, dikejar-kejar. Kan solusinya menghindar toh? Tapi yang namanya da'i itu hatinya tidak bisa lepas dari kaumnya. Hatinya bersama mereka, hatinya menginginkan agar mereka selamat. Caranya bagaimana kalau tidak bisa menyentuh dengan tangan itu? Sentuhlah dengan doa. Itu kalimat hikmah, Bu. Di saat Anda tidak bisa menyentuh seseorang dengan tangan Anda, sentuhlah dia dengan doa. Sentuhlah dengan doa. Jangan dibiarkan.
Nanti jenengan ditanya oleh Allah, kok tidak diikhtiarkan maksimal gitu. Paham? Maka mereka berdoa, menjadikan doa ini kepada Allah. Pertama untuk kebaikan mereka, kedua untuk kebaikan kaumnya. Maka nanti bentuk rahmat Allah untuk mereka itu, mereka ditidurkan. Sudah istirahat dulu. Kamu istirahat dulu di sini, kamu aman. Biar kaummu itu kami yang mengurus. Nah, bagaimana cara Allah mengurus? Allah memberikan ke dalam hati mereka keinginan untuk beriman. Tapi jangka waktunya 309 tahun. Berapa generasi Mbah niku? Hitung Mbah. 4 atau 5 Mbah? 4 ya. Zaman dulu. Jenengan juga panjang umurnya. Insyaallah jenengan sampai 100 tahun insyaallah. Oh, ojo. Ya wes sesuk berarti. Lah yo dongake panjang enggak gelem, dongake pendek bingung. Alhamdulillah. Bentuk rahmat Allah untuk kaumnya itu dihadirkan di dalam hati mereka keinginan untuk beriman. Jadi pelajarannya apa? Para dai itu jangan menyepelekan doa. Kadang ikhtiar-ikhtiar kita mengajak orang, kadang tidak ada fungsi, tidak ada manfaatnya, kadang loh, nggak ada hasilnya kadang. Coba saya tanya jenengan, masuk Islamnya Umar itu apakah karena dakwahnya Rasulullah? Apakah karena dakwahnya Abu Bakar? Apakah karena ajakan Utsman? Boten, itu karena doanya Rasul. Gitu. Umar tidak pernah itu mendapatkan ceramah, mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat, mendapatkan motivasi. Boten. Cuma Rasul itu mendoakan beliau, Allah mahdi ahada umarain. Ya Allah berikan petunjuk kepada salah satu dari 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Allah mengijabah doanya untuk Umar bin Khattab. Berarti jangan menyepelekan doa. Kalau jenengan punya keluarga, jenengan ajak kok susah, jenengan nasihati kok nolak, itu ya. Jenengan seru dia malah bantah gitu. Tidak ada jalan kecuali doa. Jalan doa itu adalah jalan yang tembus lintas lintas batas itu. Doa itu bisa menembus hati yang paling keras. Jadi buktinya satu negeri rajanya semua masuk Islam. Tapi setelah berganti sekian generasi itu mereka beriman semua. Maka ketika mereka nanti dibangunkan Allah, negerinya sudah menjadi negeri Muslim, negeri yang beriman, rajanya beriman. Ternyata mereka selama ini mencari-cari 7 pemuda itu. Berarti kisah 7 pemuda itu memang dulu sangat populer di kalangan negeri itu. Sangat terkenal kisah itu. Maka dicari, dibicarakan dari mulut ke mulut, lintas generasi. Nah ketika pemuda ini nanti dibangunkan, terus ada salah satu dari mereka beli makanan, uangnya itu ditemukan uang zaman dulu, tertulisnya tahun 300 tahun yang lalu, itu mereka kaget, kamu dari mana? Anak muda yang diutus teman-temannya itu takut bertemu dengan kaum yang akan mengusir dia lagi. Singkat cerita, ternyata mereka itu dicari-cari. Ya dicari-cari untuk menebus kesalahan nenek moyang mereka itu. Kemudian dibangunkan masjid di depan gua itu, ditulis Rakim. Rakim itu prasasti, tertulis kisah Ashabul Kahfi di situ. Itu kisahnya. Berarti cepat atau lambat seruan para dai itu pasti didengar oleh kaumnya. Cuma butuh kesabaran. Kira-kira para dai masuk Indonesia itu tahun berapa? Atau abad berapa?
abad 13. Itu menurut catatan buku sejarah Indonesia. Ya, menurut catatan buku sejarah Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu abad ke-7. Ya, berarti masih masa para sahabat hidup. Ya. Maka ada dalam catatan sebagian para pakar sejarah Islam, ada sebagian sahabat Nabi itu yang sampai ke tanah Jawa. Berarti cerita Wali Songo itu kan episode dakwah yang sudah kesekian. Mereka bukan perintis awal gitu loh. Bukan yang babat alas. Yang datang menginjakkan kaki di sini untuk berdakwah ya yang pertama-tama ya justru generasi para sahabat atau paling tidak generasi tabi'in. Yang membawa Islam ke sini. Sampai sekarang kira-kira berapa ratus tahun? Berapa abad? Nah, Allah itu punya kuasa menjadikan negeri yang dulunya mayoritas Hindu Buddha berubah menjadi mayoritas Islam. Allah punya kuasa itu. Cuma satu saja syaratnya, Anda sabar dengan proses itu. Paham? Butuh waktu panjang untuk mentransformasi masyarakat itu menuju Islam itu. Yo, enggak bim salah bim itu. Butuh waktu panjang. Makanya para dai itu wajib sabar. Kalau berdakwah di kampungnya jenengan, di kampung jenengan, di desa jenengan, yang sabar. Ojo grusa-grusu. Jangan hari ini jenengan nanem buah mangga, terus jenengan hari ini pengen metik. Jenengan pagi nanam padi, terus sorenya pengen panen. Itu tergesa-gesa jenengan. Wong Wali Songo itu dulu ketika buat lagu Lir Ilir itu loh, Sunan Kalijogo itu, Lir Ilir itu. Itu kan belum tandure itu belum sama sekali kelihatan toh. Tapi dia sudah punya bayangan nanti negeri ini akan menjadi negeri yang ijo royo-royo. Itu maksudnya Islam itu akan menguasai negeri ini. Pasti itu. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya itu dari karakter penduduknya yang mudah menerima kebaikan. Nenek moyang kita itu mudah dididik, mudah diarahkan, mudah diajak. Rata-rata orang Indonesia itu jiwanya bersih, jiwanya baik. Maka ketika disentuh dakwah itu brul masuk Islam sak kampung, brul masuk Islam sak kampung. Paham jenengan? Lalu jenengan sekarang tinggal neruskan aja kok tergesa-gesa. Jenengan tinggal menjaga aja kok sekarang malah mengkafirkan sama saudara. Dulu para dai itu mengajak orang masuk Islam, sekarang dai saat ini mengeluarkan orang dari Islam. Ini kafir, kafir. Gitu. Padahal tugas dai itu apa? Memasukkan orang ke dalam Islam. Maka kalau ada dai yang suka mengeluarkan orang dari Islam itu bukan dai. Itu provokator itu. Paham? Yuk ada kurang-kurang itu wajar. Namanya orang, manusia, apalagi bukan sahabat Nabi, bukan Nabi. Masyarakat kita kurang ini, kurang itu wajar. Disabari, diomong yang baik. Nggih. Jenengan punya saudara umpamanya, cara pakai kerudungnya belum syar'i menurut jenengan. Jenengan sabari. Tapi kan kayak pakai taplak itu, Ustaz. Kurdi pakai ngono kayak. Masih mending itu daripada ndak pakai apa-apa. Nah gitu. Itu bukan menjustifikasi sebuah kesalahan. Mboten, itu cara menyabari orang ketika masih dalam kondisi tidak ideal. Paham? Ngertos, Bu? Ya tadi saya guyoni jenengan tadi kan. Masih mending itu mak-mak garis keras tuh ngidolakan Ustaz daripada ngidolakan artis Korea. Padahal mak-mak yang ngidolakan Ustaz itu juga ngidolakan artis Korea. Aduh. Saya tahu orang-orangnya. Oke. Ada mak-mak itu yang kalau beli kerudung, Mbah jenengan kerudungnya rego pinten, Mbah? 1.000? Napa niku?
Jenengan tuh banyak kode jenengan. Ini saya cerita, Mbak, jamaah saya, mama sosialita itu. Mama garis keras itu. Ada yang beli kerudung satu helai itu 7 juta. Kerudung. Ada. Tapi kita juga harus nyadari, ya masih mending dia beli kerudung gitu. Ya, dipakai untuk nutup aurat gitu. Coba kalau dia beli minuman keras mamanya, beli whisky atau dipakai maksiat. Gitu cara mandangnya itu. Nggih. Kalau kayak gitu nanti kita nggak sabar ngomong orang banyak itu. Ya, ngomong orang banyak itu. Termasuk kalau jamaah itu ngomongi ustadznya, gerendeng ustadznya itu masih mending daripada ngomongi orang fasik. Kalau ustadznya yang diomongi itu mesti dimaafkan. Sehingga di akhirat nggak mungkin dituntut. Maka seenak-enaknya ngomongi orang itu ngomongi ustadz. Mesti dimaafkan kok. Mesti dimaafkan. Nggak mungkin ustadz itu ada dendam sampai di akhirat dibawa nanti terus dituntut muridnya. Nggak mungkin. Nggak tega. Wong tugas ustadz itu ingin membawa mereka ke surga. Maka gerenengi yang paling afdol itu gerenengi ustadz. Bener ini guyon saya tapi serius ini. Karena para asatid, para kiai itu tidak mungkin dendam sama muridnya. Ya, tidak mungkin. Dia lapang dada. Di akhirat dimaafkan. Tapi ya jangan cemburu kalau ternyata ustadznya itu dikasih Allah hadiah yang nggak bisa terbayangkan oleh jenengan. Insya Allah kalau ikhlas. Saya teruskan. Nanti jenengan tersinggung. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan persiapkan untuk kami dari urusan kami itu rasyada. Rasyada itu maknanya ketepatan urusan, kecerdasan, petunjuk dan seterusnya. Fadarabna ala adhanihim. Dan ini Allah memberikan isyarat. Kalau orang tidur itu yang pertama kali dinonaktifkan oleh Allah itu adalah telinganya. Kalau jenengan mau tidur kok masih dengar sesuatu, mesti nggak bisa tidur. Yang pertama kali dinonaktifkan, yang diambil fungsinya pertama kali dari anggota tubuh jenengan itu bukan mata, tapi telinga. Maka ada orang tidur, matanya melek. Tapi tidur dia, matanya melek. Ada yang matanya terbuka itu, tapi tidur. Tapi mesti telinganya tertutup. Karena kalau telinganya masih dengar, tidak mungkin dia bisa tidur. Maka kata Allah itu fadarabna ala adhanihim. Untuk menggambarkan kalau proses tidur itu pertama kali ya telinga oleh Allah itu dinonaktifkan. Enggak difungsikan, diambil fungsinya. Ditutup itu maksudnya itu, ditutup telinga. Berarti nanti kalau jenengan pengen tidur nyenyak, nggak bangun-bangun, itu tutup telinga jenengan, disumpeli. Ya, ada orang membuat kamarnya itu kedap suara, itu biar nyaman tidurnya, nggak bangun-bangun. Sampai adzan subuh nggak denger, saking kedap suaranya itu nggak denger sama sekali. Itu ada loh orang buat kamar kedap suara begitu. Suara apapun di luar gak dengar, suara di dalam kamar itu gak terdengar di luar. Ada. Saking pengennya tidur nyenyak. Ternyata juga bisa tidur juga. Karena soal hatinya gak tenang. Bangun bu. Apalagi suara debt collector. Bangun. Paham? Berarti hati tenang itu sebab utama ketenang tidur nyenyak itu. Nah kalau Anda jenengan mau nggih, duduk terus ngantuk. Ngaji yo ngantuk. Mamane nggih. Jenengan arisan yo ngantuk itu tandanya jiwa jenengan tenang. Itu tanda kalau damai hati jenengan itu. Karena kalau hati enggak damai, enggak mungkin bisa ngantuk. Maka saya kalau Jumatan khutbah ada jamaah yang ngantuk itu saya nggak tega mengeraskan suara, takut terbangun. Wong itu saatnya dia menikmati tidurnya.
saat dia menikmati ngantuknya. Dan itu ngantuk fisabilillah. Kalau di rumah dia nggak mungkin bisa karena istrinya suaranya itu siaran nonstop. Radio Panasonic nih kalau nonstop 24 jam ngomong terus. Dia mau tidur ya harus cari tempat yang tenang, ya masjid. Maka masuk masjid itu dia baca doa Bismikallahumma ahya. Wah. Itu waktu yang paling tepat untuk ngantuk. Maka jangan diganggu. Meskipun di Gading sini itu ada khatib itu yang kalau ada jamaah ngantuk diwamuk diunek-unek. Jumatan ki seminggu sekali, ya jelas no, masa seminggu 2 kali. Turu nek masjid. Gak sopan ana wong khutbah ra didungokke. Ngono kuwi ada jamaah, ada khatib di Gading sini. Ya. Ada orang telat ya dimarahi. Jumatan loh, telat ya kerjamu ngene kae. Ana sing nganggo kaos disalahke. Jumatan nggo kaos. Nganggo baju lain kali yang pakai kerah. Jebule khatibe cepat mati. Karena sepaneng dia, terlalu tegang. Ya, mbok enggak usah gitu. Orang udah mau Jumatan ke masjid itu udah bagus. Ya dia sudah menutup aurat pakai kaos itu sudah bagus. Enggak usah terlalu digalai begitu. Masyarakat tuh digalai malah wedi. Masjid itu ketokane rumah monster itu. Makanya orang masjid itu yang damai, yang sumeh, murah senyum gitu loh. Ada orang disapa yang baik. Jangan kalah sama kawan-kawan yang ngurusi gereja itu. Ramahnya minta ampun itu. Betul, ramahnya minta ampun. Nanti jenengan rasakan kalau masuk rumah sakit yang dikelola oleh para biarawati, para penginjil itu ramah-ramah loh. Tapi jenengan masuk rumah sakit yang A, B, C, D yang katanya ini kan itu, wah galak-galak susternya itu. Suster ngesot semua itu. Pak Alfia, jangan ngobrol sendiri. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui siapakah di antara dua golongan yang berselisih itu yang lebih tepat hitungannya terkait berapa lama mereka berdiam diri di gua itu. Kebangkitan itu pasti. Ya, kebangkitan itu pasti. Allah menunjukkan tanda kebesarannya lewat bangkitnya Ashabul Kahfi itu. Maka kisah ini termasuk kisah yang tidak bisa dilogika, dicerna dengan akal tidak bisa. Kok ada orang tidur selama 309 tahun tidak rusak badannya, tidak rusak organ tubuhnya. Terus bagaimana itu rambutnya sepanjang apa? Jadi kan nggak bayangkan kan? Alisnya gupiye. Loh, jenggotnya bagaimana itu? Kan orang kalau masih hidup, organ tubuhnya itu mesti akan tumbuh. Rambutnya mesti akan memanjang, gitu. Jenggotnya akan memanjang. Jadi nggak usah bayangkan kukunya bagaimana, bulu kemaluannya bagaimana. Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Tidak begitu juga, dia bisa mengatur kok. Ya dia ketika bangun ya terus tidak serem seperti gendruwo ya enggak. Maka disebut tanda kebesaran Allah itu. Ya, tanda kebesaran Allah. Termasuk nanti kalau jenengan mengulas atau mengupas, membicarakan soal kematian sebagian orang itu memang nggak logis. Kok ada orang di dalam kuburnya, di dalam kuburannya, jasadnya itu nggak sama sekali dimakan rayap, nggak dimakan tanah. Bahkan sehelai rambut pun itu tidak lepas, tidak rontok. Kok bisa? Itu tidak logis. Pun itu yang bicara kuasa Allah itu kebesaran Allah. Udah usah jauh-jauh, Bu, di Klaten aja ada. Ada orang tua sahabat saya itu yang sudah 20 tahun dimakamkan. 20 tahun. 20 tahun kan lama toh. Ibundanya meninggal, punya wasiat.
Le, nak aku mati engko, aku kubur nek sebelah bapakmu. Anaknya karena patuh, maka digalilah itu kubur bapaknya, digali untuk menempatkan jasad ibunya. Saya menyaksikan sendiri. Ketika digali, mau dek menemukan jasad orang tuanya. Bapaknya itu masih utuh badannya. Bahkan kainnya, kain mori itu loh, kain kafannya, kain batiknya yang dipakai untuk bungkus, itu masih utuh. Gak ada yang dimakan rayap. Kalau jenengan pakai logika mesti gak masuk akal itu. Utuh, diangkat ke atas itu masih utuh. Untuk dilebarkan kuburannya itu, dipakai untuk menempatkan ibunya itu masih utuh. Wali dah. Kekasih Allah. Nanti jasad para syuhada, jasad para anbiya juga begitu nasibnya. Diharamkan Allah untuk dimakan tanah. Itu enggak logis. Paham ya? Nah, itu cara Allah untuk memberitahu jenengan. Itu yang bicara itu kuasa Allah. Kalau sudah kuasa Allah yang bicara, maka logika itu diterabas. Akal itu menjadi enggak berguna lagi. Nah, jenengan biasakan berpikir itu begitu, terserah Allah lah, monggo mau. Karena kita ini orang awam ya paling sehari 2 hari sudah habis jasad kita. Ya kita kan orang awam tuh. Ya sebaliknya ada orang yang baru dimasukkan itu, blek, hitungan menit jasadnya udah hancur-hancuran. Sudah hancur lebur, sudah gak karu-karuan itu. Sepertinya bumi itu dendam sekali itu. Dilumat-lumat, diremet-remet. Hancur lebur itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka itu dengan kebenaran. Nah, kisah seperti ini harus dengan yakini karena diceritakan oleh Quran. Quran itu referensi paling ilmiah, maka kisah ini pasti hak, pasti benar. Termasuk bagian iman itu. Maka mengimani itu tidak hanya mengimani para nabi dan rasul, mengimani yang diceritakan Quran. Kisah-kisah orang terdahulu yang diceritakan Quran wajib diimani. Bukan mengimani mereka sebagai tokoh tertentu, tidak, tapi mengimani ceritanya itu adalah cerita yang sahih, cerita yang valid, yang pasti benarnya itu. Karena tidak mungkin diangkat oleh kitab suci kecuali cerita itu pasti benar. Jelas ya? Allah katakan profil mereka itu innahum fityatun. Disebut berapa kali tadi kata al-fityah itu? 2 kali disebut di situ. Fityah itu jamak dari fata. Fata itu pemuda, Bu. Cuma kalau ditanya, pemuda itu apakah tersebab oleh usia ataukah karena jiwanya? Ada anak-anak muda, wajahnya remaja, punggungnya lansia. Karena kalau ngaji bersandar di tembok. Kan muka remaja, punggung lansia. Kalah sama Mbak Alfiah itu loh. Tidak bersandar sama sekali itu beliau. Maka ada anak muda, ngaku muda, kok punggungnya gak kuat nyonggok. Berarti tua. Ada anak muda seringkali kalah cepat dengan orang tua. Yang tua satset, yang muda lemot. Berarti muda itu tua atau jiwa? Usia atau jiwa? Jiwa lah. Paham ya? Jemputan apa bahasa ini? Jemputan masuk angin. Wis. Cah nom jenengan. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Yang disebutkan di sini, innahum fityatun amanu. Meskipun para ulama mengatakan yang dimaksud fityah di sini, yo benar-benar muda secara usia. Dan itu akan menambahkan ketakjuban kita kepada mereka.
Makin takjub, kok ada anak muda yang umumnya mereka itu senang berfoya-foya. Anak muda yang kadang-kadang kalau kita lihat saat ini pun itu nggak ngerti bagaimana menata dirinya, membawa dirinya. Ini kok sudah sampai di level mereka itu berdakwah itu. Memikirkan keselamatan kaumnya, mengajak mereka untuk masuk Islam. Berarti memang mereka ini bukan pemuda sembarangan gitu. Maka di antara 7 golongan itu yang dijanjikan Rasul nanti akan dilindungi Allah, itu para pemuda. Bukan kaum lansia loh. Ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang hidupnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Kenapa anak muda lebih dipuji soal itu daripada orang tua? Kalau ada orang tua itu baik, orang tua itu soleh, orang tua itu rajin ibadah, itu wajar karena dia sudah mencium bau Israel. Saya gak mengatakan mencium bau tanah loh ya. Dia sudah mencium baunya Israel itu, sebentar lagi meninggal. Tapi kalau ada anak muda, dia sudah rajin ngaji, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin dakwah. Dia sudah ngajak ini, ngajak itu untuk masuk Islam. Itu berarti luar biasa itu. Itu di atas rata-rata berarti dia. Dia berarti dewasa itu sebelum waktunya. Soal itu. Dan itu rata-rata sahabat Nabi usia-usia itu. Nabi itu dikelilingi para pemuda-pemuda hebat. Ya, Nabi itu dikelilingi para pemuda-pemuda hebat. Rata-rata tentang usia mereka itu masih muda. Yang tua bisa dihitung dengan jari. Makanya kemudian lompatan-lompatan dakwah Nabi itu luar biasa. Dalam waktu yang relatif singkat itu Nabi sudah menguasai jazirah. Dakwahnya sudah sampai ke Maroko, sampai ke ini, ke itu. Itu karena dikelilingi para pemuda itu. Andai sahabat Nabi itu rata-rata tua, jadi kan bisa bayangkan itu. Andai sahabat Nabi itu mayoritasnya orang tua, diajak perang. Dia diajak perang maunya. Jadi bisa bayangkan. Nah, maka oleh Allah ditakdirkan itu ashabu Muhammad itu syabab. Sahabat-sahabat Nabi itu para pemuda. Jadi kan cek aja itu. Para pemuda yang lincah, yang gesit, yang terginas, yang semangatnya itu luar biasa. Ya ada sebagian yang sudah sepuh itu ada, tapi jiwanya muda. Jiwanya muda. Nah itu innahum fityatun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini 2 kelebihan yang diberikan Allah untuk Ashabul Kahfi. Kelebihan pertama, mereka diberikan iman. Kelebihan kedua, mereka diberikan petunjuk. Orang kalau sudah dikasih iman, dikasih ilmu, itu orang terbaik. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat 11 surat Al-Mujadilah itu. Allah pasti meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat di atas orang lain. Itu karena 2 kelebihan bertemu dalam diri seseorang. Talut terpilih menjadi raja, mimpin perang melawan Jalut, itu karena 2 kelebihan itu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia beriman, dia punya ilmu, fisiknya kuat. Maka terpilih jadi raja dia. Meskipun ditentang oleh Bani Israel, dia jadi raja itu. Mimpin perang. Kemudian pasukannya dimenangkan oleh Allah. Padahal pasukannya cuma 313, pasukan Jalut ribuan, tapi dia menang. Nah, maka kalau jenengan dikasih Allah ilmu, dikasih iman, itu jenengan sudah harus bersyukur. Jenengan menjaga iman jenengan dengan baik, terus jenengan dapat tambahan ilmu dari waktu ke waktu, pun jenengan bersyukur. Meskipun jenengan hidup pas-pasan, ekonomi jenengan biasa, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak masalah, tidak apa-apa. Jenengan sudah diberi Allah hadiah terbaik, sudah dikasih iman, dikasih ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbah Al, silakan. Kajian pagi ini yaitu apakah Shafidul Kahfi itu kok bisa terkenalnya seperti itu? Apakah mereka itu keluarga kerajaan? Kok bisa sampai ke terus rajanya itu mencari-cari itu? Atau pembesar-pembesar di kerajaan itu mencari-cari dia untuk dibunuh? Apakah begitu? Ya hari ini. Kemudian yang kedua yaitu maaf ini ibu mungkin ibu juga ada yang datang waktu kajian Ustaz Suhari di Jumat pagi di Al-Ikhlas. Itu masalah tobat yang saya tidak mudeng, mungkin karena keadaan ya, jadi saya nggak mudeng masalah maksiat itu loh Mus. Maksiat ke Allah itu kadang memberikan ampunan, tapi orangnya bermaksiat lagi. Apakah maksiat itu begitu ringannya kok sampai Allah itu memberikan ampunan, dan yang dimaksud maksiat itu bagaimana, apa gitu? Itu saya tidak tahu. Bon? Ya, yang kedua dari LSI itu masalah tobat, yaitu kita sudah beristighfar, tapi kok di lahir tidak di hati, itu saya jadi tidak mudeng. Yang dimaksud itu seperti apa gitu loh? Bila mengucapkan istighfar, tapi kok dianya di bibir tidak di hati. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah alhamdulillah gitu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbah, nggih. Waktu itu jenengan pun sarapan derek. Oh, pantas. Pantas tidak terlalu full. Konsentrasinya tidak terlalu full. Yang pertama jawabannya saya tidak tahu. Karena nggak disebutkan dalam riwayat apakah mereka Ashabul Kahfi itu termasuk keluarga kerajaan. Nah, kalau kita tidak mendapatkan keterangan, kita tidak perlu mengada-ada. Pokoknya ceritanya begitu. Ya. Dan itu menjadi sesuatu prinsip. Jadi yang tidak diceritakan Quran, tidak diceritakan Nabi, tidak perlu kita ada-adakan. Kita buat agar lebih heroik, gitu, lebih heboh, tidak perlu. Nanti kita malah membuat hook. Ya, dan tidak ada urgensinya juga. Yang jelas mereka itu para pemuda yang menyeru rajanya, menyeru kaumnya, terus seruannya ditolak. Ya. Karena zaman dulu kalau orang itu mamanya ya, satu negara sepakat menunjuk rajanya sebagai Tuhan, terus ada sekelompok orang yang menentang, itu kan mesti akan menjadi problem besar. Beritanya mesti cepat viral gitu loh. Kayak 3 nabi yang kemarin kita bahas di surat Yasin itu. Masih ingat kan? Di awal surat Yasin ayat 12 sampai berapa itu? 3 nabi yang diutus untuk mendakwahi negeri Antakiyah itu. Itu kan viral sekali terus. Wong satu negara itu menyembah patung. Dia mengajak menyembah Allah. Kan mesti akan menentang arus utama. Iya kan? Itu yang kemudian menjadikan mereka itu viral. Dan itu cara Allah memang untuk mengenalkan utusannya, mengenalkan dai-nya. Dijadikan viral agar nanti tidak ada lagi hujah bagi kaumnya kalau mereka itu tidak mengerti petunjuk. Ditanya nanti oleh Allah, tidak datangkah kepada kalian utusan kami, orang yang berikan peringatan kepada kalian? Kalau mereka mengatakan tidak, bagaimana mereka terkenal sekali kok? Nah, jadi dalam kemasyhuran para dai, ketenaran para dai, itu ada hujahnya Allah. Maka memang sebagian dai itu dibuat Allah begitu tenarnya. Jadi kan cek Ustaz Abdus Somad itu, tenarnya sampai luar negeri loh Bu. Berapa kali orang mendatangkan para pembicara, para penceramah, tidak seheboh beliau.
Tapi dalam ketenaran beliau itu ada hujah bagi jenengan. Nanti kalau ada orang menganggap tidak pernah mendapatkan pelajaran agama, itu diunek-unek ke Gusti Allah. Kok sampai lo ada dai di negerimu setenar itu kok kamu nggak tahu Islam tuh? Itu salahmu sendiri berarti gitu. Itu cara Allah nanti meleh-meleh ke menungso. Diweleh ke itu. Maka jenengan perlu paham tuh kenapa sebagian ustadz itu begitu terkenal. Yang membuat mereka terkenal itu Allah. Paham ya? Agar tidak ada lagi hujah bagi sebagian orang. Hujah itu alasan bu, yang dia gunakan nanti untuk mengatakan saya nggak mendapatkan petunjuk, saya nggak tahu kalau ada orang yang berdakwah gitu. Maka rata-rata para nabi, para rasul, para dai itu terkenal, meskipun level keterkenalannya itu berbeda-beda. Paham ibu? Kalau saya paling kan sak Belang Wetan itu saya. Orang melebihi wilayah Belang Wetan ke Tandan itu paling. Gitu. Ada yang levelnya nasional, ada yang levelnya internasional. Dan itu semua disengaja oleh Allah untuk menjadi hujah, menjadi alasan itu. Paham? Yeah. Terus yang kedua, kok bisa maksiat itu diulang-ulang? Selama di dalam hati, di dalam diri kita itu ada nafsu. Nafsu itu akan selalu mengajak kepada keburukan. Wa innan nafsa la ammaratun bisu. Kecenderungan nafsu itu selalu mengajak kepada su. Su itu keburukan. Selalu. Tetapi sebagian orang itu diberikan Allah kemampuan menundukkan nafsunya itu. Nafsunya masih ada tapi ditundukkan, dikendalikan. Maka tugas agama itu membimbing Anda untuk bisa menundukkan nafsu itu. Bukan membunuh nafsu itu. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk membunuh nafsu. Mboten wonten. Nafsu itu nanti ada kepentingannya. Ada manfaatnya. Kalau orang tidak punya nafsu kepada lawan jenis, dia tidak akan beranak pinak. Ras manusia akan punah. Kalau orang tidak punya nafsu terhadap makanan, dia tidak akan bertahan hidup, dia akan mati. Kalau orang tidak punya nafsu terhadap kepemilikan, harta benda, dia tidak akan buka perusahaan. Sehingga lapangan pekerjaan menjadi hilang. Maka oleh Allah sengaja itu nafsu diberikan untuk mengatur siklus kehidupan, agar kehidupan itu berjalan. Ada ribuan karyawan, ada ribuan buruh kerja di perusahaan, itu kan karena nafsunya orang-orang kaya untuk menguasai harta. Paham jenengan? Jadi dalam pengaturan Allah terhadap alam semesta itu sudah sedemikian sempurna. Di dalam keburukan tetap ada kebaikan. Dan sebaliknya, dalam kebaikan itu ada keburukan. Ngaji ini baik, tapi tetap ada keburukannya. Membuat sebagian kita kadang-kadang merasa sudah soleh. Ya, merasa sudah alim gitu, merasa sudah benar, bahkan paling benar, kan buruk itu. Padahal ngajinya itu baik. Ngertos? Makanya oleh Allah nafsu itu diadakan dalam diri manusia. Asal manusia itu masih mau bertaubat, sekalipun dia bermaksiat, kemungkinan dia diampuni itu masih ada. Jangan menutup pintu ampunan sementara Allah membukanya lebar-lebar. Urusan manusia bermaksiat terus Allah ampuni, itu urusan Allah, bukan urusan jenengan. Urusan kita itu adalah mendoakan yang maksiat itu tobat, mengajak mereka untuk tobat. Itu urusan kita. Jangan menjudgment atau kecewa kepada Allah karena Allah mengampuni yang bermaksiat. Ya, ada di antara umat Nabi yang diberikan oleh Nabi syafaat. Itu gara-gara dia mendoakan orang lain agar diampuni dosanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu cara jenengan dicintai Nabi. Yang mencintai umat Nabi pasti dicintai Nabi. Dan jenengan gak akan bisa protes kalau suatu saat Nabi memberikan syafaat kepada pelaku maksiat. Ora iso protes jenengan. Kenapa? Karena jenengan sendiri belum tahu nasib jenengan nanti bagaimana. Ngertos?
Maka saya menyampaikan ilmu saja, tidak berarti saya menyepelekan maksiat atau mengajak agar orang itu menyepelekan maksiat. Boten, memang ilmunya begitu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, itu dawanya Nabi. Saya tulis, jadi nanti biar ikut nulis. Tak tuliskan. Tulis saya yang bagus. Ini hadis Nabi ini. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Orang yang merasa sudah soleh pasti gak setuju dengan hadis ini. Pasti gak setuju. Kok ada pelaku dosa besar disyafaati Nabi? Mesti mangkel dia. Pengennya kalau pelaku dosa besar itu diazab gitu. Kenapa? Karena dia sudah merasa soleh, sudah pasti dianggap selamat. Tapi kalau orang di posisi sedang melakukan maksiat, dengar hadis Nabi ini, pasti senangnya karuan. Dan dia akan mendekat kepada Allah. Dia tidak akan pekewuh. Dia akan mendekat. Karena ada potensi, ada harapan dia diampuni. Ini syafaatku itu li ahlil kabair min ummati. Untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Tertulis ini Bu di Raudhah tuh besar sekali gitu. Di Masjid Nabawi. Ditulis ini. Ditulis begini. Isinya ini. Di atas pintu Raudhah. Jadi kan yang pernah ke Raudhah mesti pernah lihat ini, cuma agak mudeng. Ini enggak mudeng. Padahal ini hadis yang kalau jenengan baca dengan hati bersih, jenengan mesti nangis. Senangnya minta ampun. Karena kita merasa bahwa kita ini pelaku dosa besar. Cuma gak sadar aja. Dosa besar itu tidak hanya zina loh, gak hanya bunuh orang, gak hanya mencuri, enggak. Mohon maaf guys, kemarin saya guyoni. Ngajak orang KB itu dosa besar loh. Saya guyoni itu kemarin. Ngajak orang KB itu dosa besar. Nah jenengan mau KB sendiri, orang sang ngajak-ngajak. Wong Nabi itu pengen umatnya itu banyak kok, jenengan ajak untuk menyedikitkan keturunan. Piye itu ya? Jenengan melawan Nabi no? Nabi itu nyuruh umatnya biar banyak. Maka kalau punya anak itu minimal 15. Gur loro, gur telu 4. Baru 4. Apalagi kalau motivasi KB-nya itu karena takut miskin. Itu jenengan menuduh Allah tidak bisa ngasih makan. Dosa besar loh itu. Jenengan menuduh Allah tidak bisa ngasih makan. Atau takut nanti masa depannya itu nggak bahagia atau tidak sukses. Berarti jenengan menuduh Allah tidak bisa mengatur masa depan anak jenengan itu. Siapa jenengan kok ngurusi masa depan dia? Itu dosa besar loh, jangan dikira nggak dosa besar itu. Cuma jenengan karena tidak punya ilmunya, jenengan merasa tidak pernah punya dosa. Karena nggak zina, nggak nyolong, nggak mabuk, nggak korupsi. Ya jenengan pahami cuma itu. Ada kefasikan tauhid. Jadi ada kefasikan yang terkait dengan akidah, dengan keyakinan. Dan itu terlalu sering kita lakukan. Paham ya? Makanya jangan merasa bersih. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci. Sehingga kalau kita mendengar hadis ini juga untuk kita. Kita itu pelaku dosa besar. Maka senanglah, berharaplah syafaat itu untuk diri kita juga. Sehingga kita tidak protes. Loh kok Nabi ku piye janjane? Wong pelaku dosa kok disyafaati. Jelas apa ora sih agamane iki? Gitu malah. Malah nyalahke Kanjeng Nabi. Wong dikasih harapan kok malah nyalahke Kanjeng Nabi. Paham Mbak? Agar jadi nggak salah paham dengan yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan itu ilmu. Cuma memang ilmu itu tidak difahami banyak orang sehingga disalahpahami. Taunya banyak orang kan kalau dosa diazab gitu aja toh.
Nak beramal soleh dimasukkan surga. Itu ilmunya anak TK. Itu ilmunya anak TK ngoten niku. Cah TK itu rasa sekolah dhuwur-dhuwur, TK pun ngertos niku. Lah yang saya kaji itu ya levelnya tasawuf tingkat tinggi. Yo jenengan agak sampai yo memang yo jeglek jenengan. Yo tadi karena belum sarapan maka nggak paham. Tapi kan bertanya karena nggak paham. Yang di sana-sana enggak ngomongin Ustaz Suhari gak jelas tenan. Terus ada yang nyampaikan ke saya tuh, Ustaz gara-gara ngaji kemarin di Al-Ikhlas tuh, ada yang ngomongin jenengan itu. Ustaz Suhari itu gak jelas. Mosok pelaku dosa besar maksiat kok diampuni, gak jelas tenan gitu. Oh jangankan maksiat dosa besar, orang melakukan kesyirikan itu sangat berpotensi diampuni kok kalau dia tobat. Kan babnya tobat kemarin itu. Mosok orang tobat ngaku salah gak diterima. Bagaimana sifat Tuhan yang Ghafur, yang Rahim itu? Dia kan menunjukkan sifatnya dia itu Ghafur, gitu. Ghaffar. Dia itu Rahim, dia itu Rahman. Masa ada orang datang mengaku, mengetuk pintu rumahnya, "Duh Gusti, kula ngaku salah. Kula nyuwun ngapura." Masa gak diampuni? Jangan ekstrim jenengan. Orang Khawarij yang punya keyakinan, yang punya akidah, kalau pelaku dosa besar itu wajib dimasukkan neraka. Itu orang Khawarij. Kalau Ahlussunnah enggak, itu nanti kalau Allah ampuni tetap masuk surga. Kalau Allah ampuni loh ya, berarti kan ada potensi diampuni toh. Dan hati para ulama, hati para kiai itu pengennya umatnya itu diampuni dosanya, meskipun melakukan dosa besar. Mbok zina, mbok korupsi, ya Allah ampuni dia, ampuni dia. Ya tetap Allah akan membuat mekanisme keadilan itu sudah pasti itu. Tapi potensi dia dimasukkan surga itu masih, karena dia beriman itu. Itu akan dia ekstrim. Jangan ekstrim lah. Kalau ekstrim nggak apa-apa. Kalau ekstrim jangan, ya. Begitu Mbak Al. Ya, mohon paham. Iya, sami-sami. Masih ada silakan. Bon, cekap nggih, Mbak.